Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulus Sumarno, salah satu guru SMK di Kabupaten Karanganyar. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk melaksanakan rutin di SMK Diwiata Kabupaten Karanganyar. Mohon doanya mudah-mudahan bisa jalan dengan baik. Terima kasih. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, kita ketemu lagi pada kesempatan pagi hari ini. Mohon salah satu untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siapa? Setelah sukses selanjutnya Pak, kita sesi dulu. Yang pertama Mas Sonia gitu ya. Semuanya, kemudian yang terakhir Mbak Cynthia-nya hadirin. Saudara sekalian, untuk membuka sebuah nasionalisme kita, mari kita nyanyikan bersama lagu Bangsa Indonesia Raya. Salah satu Mbak Cynthia untuk maju di depan.
adalah kita kemana bersama sebagai sebagai rasa nasionalisme kita sebagai warga negara yang baik. Sifat nasionalisme itu kita pupuk terus sebagai Indonesia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Teman sekalian, termasuk materi kemarin kita bahas bersama tentang Idul Walidain ya, bakti kepada orang tua dan juga sudah dilanjutkan dengan baik alhamdulillah dan progresnya juga menandakan. Untuk kesempatan hari ini sebelum kita dimulai, mohon untuk dicek hidupnya masing-masing. Lengkap ya, bersiap kelas. Kalau dicek, oke, sih ya. Semuanya isi. Selanjutnya, terus kalian, bagus akan menyampaikan pada materi ini yang berupa rukun jual beli. Jadi di Islam itu ada prinsip-prinsip keekonomian yang perlu kita pahami bersama sebagai seorang muslim yang baik. Bagaimana kita beramal dalam kehidupan sehari, terutama yang berkaitan dengan jual beli. Sebelum itu Pak Agus ingin memberikan sebuah gambar, nanti mau untuk dievaluasi bersama. Lagi dari pembelajaran yang insya Allah nanti akan menjadi ending dari materi kita pada saat ini. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi dasar KIKD 2019 yang akan Pak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mohon diikuti bersama dengan kemudian yang sekalian ada sebuah gambar menarik, mohon untuk dilihat terlebih dahulu. Dari gambar ini anak-anak bisa melihat yang sama. Di sini ada semacam interaksi juga ada penjual dan pembeli. Ada salah satu yang bisa memberikan komentar. Sehingga itu jual beli di pasar. Di pasar. Terus biasanya kalau jual beli di pasar itu nanti pembeli itu mengambil barang yang diinginkan, kemudian ditimbang oleh penjual. Dan penjual itu tidak boleh mengambil hak pembeli ataupun mengambil haknya sendiri. Jadi kalau menimbang itu harus sama. Nanti kalau kebanyakan itu gimana ya? Kalau kebanyakan itu nanti hanya pembeli itu dilebihkan gitu. Mas Tinggal berkaitan dengan gambar berikut ini adalah bahwa dalam Islam ada muamalah yaitu berkaitan dengan bai'ah atau yang namanya jual beli, dan itu diatur adalah sebenarnya saya akan Pak Gus bahas yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Jadi sekalian, secara bahasa itu yang bernama bai'ah atau jual beli itu adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu. Artinya bisa dikatakan ini barang, ini duit gitu ya. Dasarnya adalah kesepakatan jual beli menukar barang atas dasar kerelaan memiliki barang itu dengan cara atau akal tertentu. Teman sekalian, hukum jual beli itu ada 4, ada mubah, ada wajib, ada haram, dan ada sunnah. Ya. Kemudian dasarnya Allah SWT berikan perbedanya warna bai'ah wa harama riba. Allah mengatakan jual beli dan haramkan riba. Maka muamalah jual beli dalam Islam itu riba ya. Kemudian sekalian, singkat
Baik sekalian, pada kesempatan hari ini Pak Agus ingin membentuk kelompok dari beberapa kelompok ini dan tugasnya adalah menjelaskan materi yang berkaitan dengan Pak Agus sampaikan tadi. Oke. Ini silakan didiskusikan secara kelompok. Setelah saya mendiskusikan, saya harapkan salah satu mewakili untuk masuk ke depan mengilustrasikan hasil. Jadi Pak Agus, setelah itu silahkan lihat video pembelajaran berikut ini. Sebagai muslim, kita yakin bahwa melalui Al-Quran dan Hadis telah diatur garis besar aturan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang menjalankan perannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Adapun tujuannya adalah memberikan keseimbangan bagi kehidupan masyarakat. Nilai ekonomi Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, akan tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Nah, maka dari itu pembahasan kita kali ini meliputi muamalah, macam-macam muamalah, syirkah, perbankan, dan asuransi syariah. Akan tetapi karena panjangnya pembahasan materi di bab ini, jadi video kali ini hanya akan berfokus tentang muamalah dan macam-macam muamalahnya saja. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu muamalah. Muamalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Kemudian, dalam melakukan transaksi ekonomi, seperti jual-beli, sewa
Islam melarang beberapa hal, di antaranya yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Dan yang terakhir, tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan barang yang diharamkan. Kemudian masuk ke pembahasan macam-macam muamalah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang macam-macam muamalah, di sini akan dijelaskan secara lebih lanjut. Yang pertama, jual beli. Jual beli menurut syariat agama Islam adalah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, riba itu seperti apa dan bagaimana? Nah, nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Selanjutnya, syarat-syarat jual beli yaitu apa saja? Yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah balik haram menjual arak dan bangkai, begitu juga bagi penjualan barang-barang yang tidak bermanfaat dengan menyia-nyiakan harta atau pemberasan. Yang ketiga, keadaan barang tersebut dapat diserah terimakan. Jadi tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya seperti menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya atau ketidakpastian. Yang keempat, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembelinya. Dan yang terakhir, barang yang akan dijual adalah milik sendiri. Selanjutnya, masih di syarat-syarat jual beli yang terakhir, yaitu adalah ijab kabul. Ijab kabul ini seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Lalu si pembeli menjawab, baiklah, saya beli. Nah, berikutnya, di dalam jual beli ada yang namanya khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya. Sebaliknya, pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Kemudian, khiyar terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, khiyar majelis. Maksudnya adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, maka keduanya berhak memutuskan, meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Lalu yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Apabila pembeli mengiyakan, maka status barang tersebut sementara waktu tidak ada pemiliknya. Artinya, si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun, jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi membeli, maka barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Dan yang terakhir adalah khiyar aibi atau cacat. Maksudnya adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan segera mungkin. Dan pembahasan terakhir dalam jual beli yaitu adalah riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang
sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, emas, perak, dan pinjam-meminjam. Riba ini apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya adalah haram. Bahkan sanksi hukumannya juga sangat berat. Riba terbagi kepada 4 macam. Yang pertama, riba fadl adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Jadi, kelebihannya itulah yang termasuk riba. Yang kedua, riba qardi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya, si A bersedia meminjami si B uang sebesar Rp100.000, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp115.000. Maka bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Yang ketiga, ribaiyah adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang atau ketela yang masih di dalam tanah. Dan yang terakhir, riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik, atau membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen. Berikutnya pembahasan yang kedua tentang muamalah, yaitu utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Rukun utang piutang ada 3, yaitu yang pertama member piutang dan member utang. Yang kedua ada harta atau benda, dan yang ketiga adalah atas kesepakatan. Misalnya saya utangkan ini kepadamu, lalu member utang menjawab, ya saya utang dulu beberapa hari lagi, kemudian di dalamnya sebutkan dengan jelas apa jika sudah punya akan saya lunasi. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut halal baginya. Namun sebaliknya, bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, maka hasilnya tidak boleh dan masuk ke dalam kategori riba. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir dari muamalah, yaitu adalah sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal ataupun sewa. Lalu apa saja ijarah ataupun sewa menyewa? Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa harusnya telah baik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing yang bersangkutan. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditunjukkan orangnya serta keadaan dan kebutuhan. Yang kelima, manfaat yang diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Dan yang terakhir, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus disebutkan dengan jelas serta disepakati. Jadi sekalian, ingat tadi untuk BPL seperti yang harus didiskusikan. Sekarang silakan kelompok mendiskusikan berkaitan dengan materi tersebut sesuai dengan pertanyaan yang Pak tadi. Kasih waktu sekitar 10 menit diskusi. Setelah itu nanti sekitar 2 waktu diskusinya. Monggo silakan.
Hasil diskusi kami mengenai video nanti yang bisa di layar, yaitu yang pertama untuk jual beli, yaitu tujuan dan pembeli. Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama adalah harus ada penjual dan pembeli yang telah memenuhi hadiah untuk boleh melakukan transaksi barang yang kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ada satu wajib sunnah karena berubah. Assalamualaikum warahmatullahi Para ulama menyatakan tentang pelarangan karena merugikan orang lain. Ini pun kita tahu, kita bilang. Jadi kalau dapat dikatakan Baik sekalian, tadi teman-teman sudah masuk ke depan, diskusinya bagus semuanya, gitu. Saya kira semua sudah paham. Untuk materi kita ini Pak ingin menyimpulkan kaitan dengan materi yang disampaikan. Pertama, etika perekonomian yang dikembangkan Islam adalah menciptakan kegiatan ekonomi yang bertumbuh dan tauhid, keseimbangan, sosial, kesehatan, sumber daya hadis. Yang kedua, jual beli adalah kesepakatan yang menemukan barang untuk memiliki barang tersebut selamanya dengan cara tertentu. Yang ketiga, ekonomi Islam bukan semata-mata belajar tidak muslim saja, tapi seluruh makhluk yang ada di kampung ini. Yang keempat, perbankan syariah dan yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip syariah dan agama Islam. Terus sekalian, kegiatan materi pada kesempatan hari ini. Kemudian nanti setelah sampai di rumah, TKP-nya melonggarkan seperti ini kita kerjakan. Pekan-pekan insya Allah akan kita bahas secara bersama-sama. Sampai dulu ya saya ini. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kami majelis. Alhamdulillahirobbilalamin.